Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Dwi Ambarawati. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas topik baru, yaitu mengenai International Human Resource Management. Nah, di mana pada kesempatan ini saya menggunakan referensi baru, berbeda dari referensi sebelumnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan referensi yang berjudul Human Resource Management dengan penulis dan penerbit dari University of Minnesota Libraries Publishing. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pada era modern seperti sekarang ini sudah banyak sekali perusahaan yang melakukan operasi bisnisnya di luar dari negara asalnya. Nah, mulai dari proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis sudah banyak dilakukan di luar negara asalnya. Mampunya sebuah perusahaan untuk melakukan operasi di luar negeri menandakan berkembangnya perusahaan tersebut. Perusahaan banyak mencari partner dan membuka lowongan pekerjaan bagi negara baru di mana menjadi tempat beroperasinya. Nah, jaringan dan relasi dengan tepat operasi yang baru harus dimaksimalkan untuk mengurangi risiko dari kegagalan. Nah, oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia global atau IHRM, yaitu International Human Resource Management, untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Nah, pengelolaan dari sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia yang secara domestik. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga manajemen sumber daya manusia global harus mampu mengimbangi karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama mengenai gambaran umum dari International Human Resource Management, yang kedua yaitu strategi peletaan karyawan, dan yang terakhir yaitu pertimbangan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu gambaran umum mengenai International Human Resource Management. Nah, International Human Resource Management atau IHRM ini adalah proses mengelola orang melintasi batas internasional oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ini melibatkan manajemen di seluruh dunia, dari orang, bukan hanya manajemen ekspatriatnya saja. Nah, perusahaan yang berfungsi secara global terdiri dari perusahaan internasional dan multinasional. Adapun istilah lain yang muncul, yang pertama yaitu ada istilah offshoring. Ini adalah ketika sebuah bisnis merelokasikan atau memindahkan sebagian operasinya ke negara yang berbeda. Yang kedua yaitu ada pengalih-dayaan. Ini terjadi ketika perusahaan membuat kontrak dengan perusahaan lain untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk orang lain. Yang ketiga yaitu ada pasar domestik. Pasar domestik ini berarti bahwa suatu produk dijual hanya di dalam tempat bisnis tersebut beroperasi. Selanjutnya yaitu ada pasar internasional. Ini berarti suatu organisasi menjual produk di negara lain. Dan yang terakhir yaitu ada pasar multinasional. Ini berarti bahwa tidak hanya produk yang dijual di suatu negara, tetapi operasi juga dijalankan di negara lain tempat bisnis tersebut dimulai. Nah, saya akan mencoba memaparkan perbedaan antara perusahaan internasional, perusahaan global, perusahaan multinasional, dan perusahaan transnasional.
Yang pertama yaitu saya akan mencoba membahas mengenai perusahaan global. Nah, perusahaan global ini adalah perusahaan yang operasinya dikendalikan dari kantor pusat. Tidak perlu untuk integrasi kantor pusat karena di sana membuat semua keputusannya. Yang kedua yaitu ada perusahaan transnasional, yaitu perusahaan ini memiliki kantor asing, memiliki kendali atas produksi dan pasar, integrasinya dengan kantor pusat, dan responsibility yang tinggi. Yang kedua yaitu ada perusahaan internasional. Ini perusahaan itu terkendali secara pusat, tidak perlu integrasi dengan kantor pusat karena kantor pusat membuat semua keputusannya. Dan yang terakhir yaitu ada perusahaan multinasional. Ini kantor asing dipandang sebagai anak perusahaan, kantor pusat masih memiliki banyak kendali dan responsif pasar tinggi. Nah, tujuan dari Human Resource Management ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan digunakan sedemikian rupa sehingga dapat meraih dan mengeluarkan keuntungan dari kemampuan yang mereka miliki, dan karyawan memperoleh kompensasi dari pekerjaan yang yaitu tentang perencanaan internasional Human Resource Management. Nah, di sini globalisasi memiliki pengaruh yang luas dalam bisnis, tetapi dalam perencanaan sumber daya manusia strategis, penandatanganan perjanjian, perdagangan, pertumbuhan pasar baru, pendidikan, ekonomi, dan implikasi hukum, semuanya itu sangat berdampak pada bisnis internasional. Selanjutnya yaitu ada mengenai strategi International Human Resource Management. Nah, ketika membahas International Human Resource Management dari perspektif global, ada banyak pertimbangan. Yang pertama yaitu ada pertimbangan budaya, bahasa, gaya manajemen, dan undang-undang. Semua akan menjadi pertimbangan sebelum menerapkan strategi dari Human Resource Management. Nah, tujuan dari strategi Human Resource Management ini adalah untuk menjadi transnasional yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ruang lingkup transnasional, yang kedua yaitu ada representasi transnasional, dan yang ketiga yaitu ada proses transnasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya sebagai aspek utama dalam International Human Resource Management. Budaya tersebut merupakan komponen kunci untuk mengelola Human Resource Management dalam skala global. Memahami budaya juga menghargai perbedaan budaya dapat membantu dalam melakukan strategi Human Resource Management tersebut menjadi sukses di mana perusahaan tersebut beroperasi. Geert Hofstede, seorang peneliti di area budaya, mengembangkan 5 daftar dimensi budaya yang dapat membantu menentukan bagaimana budaya tersebut berbeda. Yang pertama yaitu ada individualisme dan kolektivisme. Itu menggambarkan derajat di mana individu diintegrasikan ke dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu ada jarak kekuasaan atau power distance. Ini mengacu pada sejauh mana anggota yang kurang kuat menerima bahwa kekuasaan tidak didistribusikan secara merata. Selanjutnya yaitu penghindaran ketidakpastian. Ini mengacu pada bagaimana masyarakat mentolerir ketidakpastian. Negara-negara yang lebih fokus pada penghindaran cenderung untuk meminimalkan ketidakpastian dan karenanya memiliki undang-undang, aturan, dan tindakan keselamatan lainnya yang lebih diperketat. Yang selanjutnya itu ada maskulinitas dan feminitas. Ini mengacu pada distribusi peran emosional antara gender dan gender norma yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada orientasi jangka panjang. Nah, orientasi jangka panjang ini mengacu pada cakrawala waktu masyarakat, di mana sepanjang orientasi
jangka panjang akan fokus pada imbalan masa depan untuk pekerja sekarang, ketekunan dan pemesanan hubungan yang berlandaskan akan status. Selanjutnya yaitu ini aspek budaya lain termasuk norma, nilai, ritual dan budaya dan material. Norma tersebut secara umum merupakan cara yang diterima dalam melakukan sesuatu, dan nilai-nilai adalah hal-hal yang menurut budaya paling penting. Setiap negara memiliki set ritual sendiri untuk upacara, tetapi juga memiliki interaksi sehari-hari. Nah, budaya material mengacu pada materi barang-barang seperti seni, budaya yang menentukan human resource management tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai strategi karyawan international human resource management. Nah, adapun kategori negara-negara yang terlibat dalam aktivitas international human resource management ini, yang pertama yaitu ada negara asal atau home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang kedua yaitu ada negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Dan yang terakhir yaitu ada negara lain atau third country yang memungkinkan yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. Nah, di sini ada strategi penempatan staf utama yang dapat diterapkan saat perusahaan mulai memasuki pasar luar negeri. Yang pertama yaitu adalah strategi home country nasional, di mana strategi ini menggunakan karyawan dari negara asal untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut. Orang-orang tersebut disebut dengan ekspatriat atau biasa disebut dengan pendekatan etnosentris. Yang kedua yaitu ada strategi host country nasional, yang berarti mempekerjakan orang yang lahir di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ini disebut dengan pendekatan polisentri. Dan yang ketiga yaitu ada strategi third country nationals, berarti orang-orang karyawan dari negara yang sepenuhnya berbeda dari negara asal dan negara tuan rumah. Ini sering disebut dengan pendekatan geosentri. Nah, adapun jenis-jenis dari sumber daya manusia internasional, yang pertama itu adalah ekspatriat, di mana ekspatriat ini adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan yang bukan merupakan warga negara yang berasal dari tempat mereka bekerja. Yang kedua yaitu ada warga dari tuan rumah. Ini adalah seorang warga negara tuan rumah, adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang terakhir yaitu ada warga dari negara ketiga. Nah, karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik, kita akan lanjut yaitu ke topik ketiga, yaitu mengenai pertimbangan international human resource management. Nah, dalam lingkungan internasional, sebagian besar dari konsep human resource management dapat diterapkan. Yang penting untuk dipertimbangkan adalah penelitian dan pemahaman yang tepat tentang perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum antar negara. Selain itu, penting untuk menyebutkan lagi bahwa kantor negara tuan rumah harus selalu berkomunikasi dengan kantor negara asal untuk memastikan kebijakan dan praktik yang diselaraskan dengan organisasi. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan yaitu tentang rekrutmen dan seleksi. Pemahaman tentang strategi penstafan yang digunakan adalah aspek pertama, memperkerjakan orang yang tepat untuk penugasan ke luar negeri.
Nah, kandidat yang ideal untuk penugasan di luar negeri ini biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi manajerial. Ini meliputi yaitu keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, keterampilan pengetahuan khusus untuk perusahaan operasi. Yang kedua yaitu tentang pelatihan, di mana kandidat memiliki atau bersedia dilatih tentang bahasa dan budaya tuan rumah negara. Selanjutnya yaitu ada kemampuan beradaptasi, di mana kemampuan beradaptasi ini menghadapi situasi baru, tidak nyaman atau asing, dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan keadaan budaya di mana kandidat akan ditugaskan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika memilih ekspatriat atau warga negara ketiga untuk pekerjaan, kita memastikan bahwa kandidat itu harus memiliki faktor pekerjaan, dimensi rasional, keadaan motivasi, situasi keluarga, dan keterampilan bahasa. Pertimbangan utama dalam memperkerjakan orang yang tepat. Nah, beberapa biaya yang terkait dengan kegagalan suatu ekspatriat atau negara ketiga dapat meliputi yang pertama yaitu kerusakan pada hubungan negara tuan rumah, yang kedua motivasi staf negara tuan rumah, yang ketiga biaya yang terkait dengan rekrutmen dan relokasi, yang keempat itu kemungkinan kehilangan karyawan, dan yang kelima kesempatan yang terlewatkan untuk mengembangkan pasar lebih lanjut. Nah, analisis pekerja dan deskripsi pekerja harus berbeda untuk penugasan ke luar negeri, karena kita tahu bahwa kompetensi tertentu penting untuk keberhasilan. Sebagian besar dari kompetensi tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan, tetapi terkait dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam lingkungan budaya baru. Kompetensi tambahan ini dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama yaitu pengalaman bekerja secara internasional, yang kedua itu ada extrovert, yang ketiga itu ada toleransi stres, yang keempat yaitu keterampilan berbahasa, dan yang kelima itu ada pengalaman budaya. Nah, selain faktor kunci keberhasilan ditentukan, banyak diantaranya dapat didasarkan pada penugasan di luar negeri sebelumnya sukses. Kita dapat mulai mengembangkan kumpulan kandidat internal yang memiliki kompetensi tambahan yang dibutuhkan untuk penugasan luar negeri yang lebih sukses lagi. Yang kedua itu ada pelatihan. Nah, sebagian besar pelatihan dapat mencakup komponen budaya yang dikutip oleh 73% ekspatriat yang sukses sebagai unsur utama untuk menuju kesuksesan. Ini dikutip dari The Economic Intelligence Unit pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu ini ada 5 komponen utama untuk melatih seseorang untuk bekerja di luar negeri atau tugas di luar negeri. Yang pertama kita harus melatih bahasanya, kedua yaitu budaya, yang ketiga yaitu pengaturan tujuan, yang keempat yaitu ada mengelola keluarga dan stres, yang kelima itu ada repatriasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelatihan budaya ini adalah untuk melatih karyawan tentang norma dalam budaya tertentu. Banyak dari norma berasal dari sejarah, pengalaman masa lalu, dan nilai-nilai. Pelatihan budaya dapat mencakup salah satu topik berikut. Yang pertama yaitu ada etiket, gaya manajemen, ada sejarah, agama, seni, makanan, geografi, aspek logistik seperti transportasi dan mata uang, politik pelatihan budaya dan politik pelatihan budaya. Yang ketiga yaitu ada kompensasi dan hadiah. Ada beberapa opsi ketika memilih kompensasi untuk bisnis global. Nah, opsi pertama ini adalah mempertahankan skala dan kebijakan pembayaran pembayaran dari seluruh perusahaan. Jadi misalnya semua staf penjualan dibayar sama di negara apapun ketika mereka masuk. Hal tersebut dapat mengurangi ketidaksetaraan dan penyederhanaan penyimpanan rekaman, tetapi juga tidak mengawasi
tetapi juga tidak mengatasi beberapa masalah utamanya. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi kinerja. Nah, tantangan dalam evaluasi kinerja luar negeri ini adalah menentukan siapa yang harus menilai kinerja ekspatriat. Meskipun mungkin masuk akal bagi kita untuk memiliki karyawan dan manajer tuan rumah menilai ekspatriat, perbedaan budaya dapat membuat proses ini tidak efektif. Tantangan budaya dalam membuat negara tuan rumah menilai ekspatriat lebih keras, atau dalam beberapa kasus seperti di Indonesia, harmoni lebih penting daripada produktivitas. Jadi itu mungkin seorang karyawan atau manajer Indonesia menilai orang asing lebih tinggi untuk menjaga keharmonisan di tempat kerjanya. Selanjutnya yaitu ada lingkungan perburuan internasional. Nah, pemahaman tentang hukum dan bagaimana mereka berhubungan dengan negara tuan rumah karyawan dan ekspatriat dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Karena itu penelitian individu pada masing-masing individu pada undang-undang di negara tertentu diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Yang pertama yaitu hukum keselamatan pekerja, ada undang-undang kompensasi pekerja, ada persyaratan keamanan, ada batasan usia, ada daun bersalin, ada undang-undang serikat pekerja, persyaratan waktu liburan, rata-rata jam kerja per minggu, ada hukum privasi, ada hukum kecacatan, ada hukum multikulturalisme dan tempat kerja yang beragam, ada hukum anti diskriminalisasi dan perpajakan. Nah, faktor-faktor human resource management yang cukup besar ketika melakukan bisnis di luar negeri tersebut harus diteliti. Salah satu faktor penting yang layak disebut di sini adalah serikat buruh, di mana serikat buruh atau serikat pekerja ini telah menurun dalam keanggotaan di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada logistik penugasan internasional. Nah, memberi pelatihan untuk orang asing adalah bagian penting dari penugasan yang sukses. Salah satu aspek logistik yang penting adalah memastikan karyawan tersebut dapat bekerja secara legal di negara tempat perusahaan mengirimnya, dan memastikan keluarganya juga memiliki dokumentasi yang tepat juga. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan contoh kasus mengenai perusahaan multinasional. Saya mengambil 2 contoh, yaitu McDonald dan Coca-Cola. Yang pertama yaitu bagi siapapun yang melakukan perjalanan melihat McDonald di luar negeri adalah itu sudah hal yang biasa atau lumrah. Karena kebutuhan untuk memperluas pasarnya, McDonald mungkin merupakan salah satu contoh terbaik dalam menggunakan kepekaan budaya dalam mendirikan operasinya. Meskipun ada kritik untuk globalisasi yang agresif. Karena makanan biasanya memerlukan bagian besar dari budaya. McDonald tahu itu ketika mengglobal itu harus mempertimbangkan budaya untuk menjadi sukses. Nah, misalnya ketika McDonald memutuskan untuk masuk ke pasar India pada tahun 2009, ia tahu bahwa produknya harus membutuhkan produk vegetarian. Oleh karena itu McDonald mengeluarkan produk MC Spicy Pioneer sebagai item menu utamanya. Kemudian ketika McDonald membuka cabangnya di Jepang, McDonald meluncurkan menu barunya, yaitu berupa burger teriyaki dan menjual es krim rasa teh hijau seperti itu. Nah, kemudian ketika McDonald memasuki pasar Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sharina, produk yang dijual McDonald juga bervariasi,
yaitu seperti burger balado, burger rendang, bubur ayam, ada rice bowl, sehingga McDonald mampu menonjolkan budaya lokal Indonesia. Sama seperti di pengembangan produk, Human Resource Management juga harus memahami perbedaan antara budaya untuk menciptakan sistem Human Resource Management terbaik yang berfungsi untuk budaya individu. Selanjutnya yaitu ada perusahaan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati sekitar 200 negara, dan lebih kurang 80% pendapatannya itu datang dari bisnis di luar dari Amerika Serikat. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimanapun Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan yang multilokal, seperti yang terjadi pada kantor pusatnya di Atlanta, tetapi kantor pusatnya dapat berada di mana-mana, yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal di setiap negara di mana perusahaan itu beroperasi. Nah, Coca-Cola ini memiliki filosofi Coca-Cola ini cukup terbilang unik, yaitu seperti ini bunyi filosofinya: berpikir global dan bertindak secara lokal, di mana itu menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Nah, strategi bisnis utama Coca-Cola ini adalah kebebasan meniru operasionalnya yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasarannya. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional. Yang pertama yaitu ada Amerika Utara, ada Eropa, ada Asia Pasifik, ada Timur Tengah, ada Afrika, dan Amerika Latin. Nah, fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia ini adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola tersebut. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan ini dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama yaitu mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan, dan membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa yang akan datang. Nah, salah satu misi sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia yang sama, di mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional, Coca-Cola memiliki filosofi kompensasinya yang sama, yaitu total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. Baik, dari paparan saya di atas tadi dapat saya simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia global atau internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Nah, manajemen sumber daya manusia internasional ini bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda dengan manajemen sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia yang dipekerjakan dapat tetap bekerja dengan maksimal karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia pada bisnis internasional ini. Yang pertama ada pendekatan polisentrik, ada pendekatan geosentrik, dan pendekatan etnosentrik. Nah, sedangkan jenis sumber daya manusia global yang merupakan hasil dari manajemen sumber daya manusia yaitu seperti ekspatriat, warga dari tuan rumah, dan warga dari negara ketiga. Nah, manajer harus mampu menyesuaikan sumber daya manusia yang ada dengan lingkungan mereka ketika mereka beroperasi, sehingga tidak terjadi pertentangan antara perusahaan dan negara yang merupakan tempat mereka beroperasi. Nah, manajemen sumber daya manusia
internasional ini memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, karena apa yang dapat dijalankan di sebuah negara tidak dapat dijalankan di negara lain, seperti itu. Pemberian kerja menghadapi banyak perbedaan seperti politik, sosial, hukum, dan kultur antara negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusianya yang ada dengan tepat, di mana sumber daya tersebut, di mana sumber daya manusia itu berada. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai International Human Resource Management, atau dalam bahasa Indonesianya itu pengelolaan sumber daya manusia secara internasional dan global. Semoga itu bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika banyak sekali ada perkataan saya yang salah dari awal saya membahas ini, dan mohon maaf jika banyak sekali ada suara-suara sumbang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.